Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perancangan website pendaftaran pasien Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan. Kami terdiri dari Bertolius DCB, Anggia Salumi, Irsya Taufik Ilham Supardi. Tentang website pendaftaran. Website pendaftaran online pasien rumah sakit adalah platform digital yang memungkinkan pasien untuk mendaftar ke layanan rumah sakit secara online tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Website ini memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan kenyamanan pasien, meningkatkan efisiensi rumah sakit, mempermudah akses layanan kesehatan, dan meningkatkan reputasi rumah sakit. Tujuan website layanan pendaftaran online. Website pendaftaran pasien online di rumah sakit memiliki banyak manfaat bagi pasien dan rumah sakit. Website ini dapat meningkatkan kenyamanan pasien, meningkatkan efisiensi rumah sakit, mempermudah akses layanan kesehatan, dan meningkatkan reputasi rumah sakit. Oleh karena itu, website ini adalah alat yang penting bagi rumah sakit yang ingin memberikan layanan terbaik bagi pasien mereka. Pada umumnya, tujuan dari perancangan website ini adalah memudahkan pasien dalam melakukan aktivitas di rumah sakit dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas rumah sakit. Fitur pada website. Pada tampilan home website terdapat informasi mengenai nomor antrian dan jumlah antrian yang ada, serta sejarah singkat dari RSJ Soeharto Herjan, visi atau misi, dan value atau nilai dari RSJ Soeharto Herjan. Website pendaftaran online pasien Rumah Sakit Jiwa Soeharto menyediakan fitur seperti pendaftaran online, informasi nomor antrian, informasi jumlah antrian yang ada, dan registrasi pasien. Manfaat website pendaftaran online pasien. 1. Bagi pengguna, yaitu menghemat waktu dan tenaga dan meningkatkan kepuasan pengguna. 2. Bagi rumah sakit, yaitu menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan reputasi, dan memperluas jangkauan pasien. Berikutnya ada ruang lingkup perancangan. 1. Ada analisis. Memahami tujuan dan kebutuhan utama website pengaduan masyarakat. Kedua, desain website. Merancangkan user interface UI dan user experience UX yang user friendly dan mudah digunakan oleh masyarakat. 3. Pengembangan website. Melakukan pengujian website untuk memastikan bahwa website berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi. 4. Pemeliharaan dan dukungan. Melakukan pemeliharaan secara berkala dan melakukan pembaruan terhadap website dan menyediakan dukungan kepada pengguna website. 5. Evaluasi kinerja website. Melakukan evaluasi website secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dan mengidentifikasi potensi perbaikan dan memonitor performa website dan melakukan optimasi jika diperlukan. Penerapan SDLC. Fase 1, perencanaan dan analisis. 1. Menetapkan tujuan dan sarana. 2. Melakukan analisis dan kebutuhan. 3. Menganalisis kelayakan proyek. 4. Membuat dokumentasi persyaratan. Fase kedua, ada desain. Pertama, merancangkan arsitektur website. Kedua, merancang user interface UI dan user experience UX. 3. Membuat mockup dan prototype. 4. Mendokumentasikan desain website. Fase 3, pengembangan. 1. Mengembangkan kode website. 2. Melakukan pengujian unit dan integrasi. 3. Melakukan pengujian penerimaan pengguna UAT. 4. Mendokumentasikan kode website. Fase 4, ada implementasi dan penggelaran. 1.
mempublikasikan website ke server hosting. 2. Melakukan training kepada pengguna website. 3. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan website. 5. Fase 5 ada pemeliharaan dan dukungan. 1. Menyediakan dukungan kepada pengguna website. 2. Melakukan update dan perbaikan website. Berikut struktur pelaku proyek. Tugas para pelaku proyek. Tugas para pelaku proyek. Pertama, project manager mengkoordinasikan seluruh proses pembuatan website, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran, berkomunikasi dengan stakeholder. Kedua, ada UX, desain, merancangkan antar muka pengguna yang intuitif dan menarik, meningkatkan pengalaman pengguna melalui desain yang baik, membuat wireframe dan prototype. 3. Ada security spesialis, melindungi website dari ancaman keamanan, menerapkan langkah-langkah keamanan dan enkripsi data, melakukan audit keamanan secara berkala. Keempat, ada web development, mengembangkan dan memelihara website, menulis kode dan mengintegrasikan fitur-fitur yang dibutuhkan, mengoptimalkan website untuk performa dan keamanan. Kelima, ada front-end developer, mengembangkan bagian depan website yang berintegrasi langsung dengan pengguna, mengimplementasikan desain UI, menjamin responsivitas dan kompatibilitas lintas peramban. Keenam, ada content spread, menulis konten yang relevan untuk website, membuat panduan pengguna dan informasi penting lainnya, mengelola blog atau berita terkait. Ketujuh, ada back-end developer, mengembangkan server, aplikasi, dan database, mengelola data pengaduan dan memastikan sistem berjalan lancar, mengintegrasikan API jika diperlukan. Kedelapan, ada database administrator, mengelola dan mengoptimalkan database, memastikan data pengaduan tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah, melakukan backup dan pemulihan data. 10. Quality. 9. Quality assurance, QA tester, menguji website untuk menemukan bug dan masalah lainnya, melakukan pengujian fungsionalitas, performa, dan keamanan, memberikan feedback kepada tim pengembang. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman atau risiko yang berpotensi mempengaruhi kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Risiko ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti ketidakpastian dalam pasar keuangan, kewajiban hukum, kesalahan strategis manajemen, kecelakaan, dan bencana alam. Tujuan dari manajemen risiko: menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang ada, biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif, memberikan rasa aman.
Dampak manajemen risiko. Keamanan data yang Dampak manajemen risiko. Pertama, ada keamanan data yang lebih baik. Kedua, ada respon cepat dan efektif. Tiga, otomatisasi proses. Keempat, perlindungan data. Kelima, ada adopsi teknologi baru. Keenam, ada respon terhadap perubahan. Ketujuh, ada peningkatan citra publik. Kedelapan, ada pengelolaan waktu yang lebih baik. Manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi dalam konteks pengelolaan sebuah proyek. Definisi. Manajemen komunikasi proyek adalah serangkaian aktivitas sistematis untuk memastikan informasi proyek dikumpulkan, didistribusikan, disimpan, dan digunakan secara efektif di antara semua pemangku kepentingan proyek. Tujuan manajemen komunikasi proyek memastikan aliran informasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proyek, mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul akibat komunikasi yang buruk, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi tim proyek, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis informasi. Lalu ada biaya gaji staf. Di sini ada tabel biaya gaji staf kami selama 3 bulan. Selama satu termin atau selama waktu 6 bulan yang dibagi dua bulan per terminnya. Lalu ada biaya operasional. Di sini biaya operasional dari proyek kami yang dibagi selama satu termin, 3 termin, yaitu termin pertama selama 2 bulan, termin kedua selama 2 bulan, dan termin ketiga selama 2 bulan. Itu adalah biaya keseluruhan dari website kami, di mana biaya tersebut dikonversi dari kami memiliki gancar. Ini gancar kami selama 6 bulan dalam pembangunan website. Pada invoice pertama, kami sebagai vendor Tansel yang beralamat di Jalan Naga Kestata menyerahkan gaji dan biaya operasional kepada Surya Paloh selaku project manager. Salah nih. Susah. Kami vendor Tansel yang memilih untuk melakukan proyek ini memberikan invoice pertama kepada Surya Paloh selaku manajer rumah sakit dengan keterangan lampiran invoice ini untuk termin pertama pada bulan Januari sampai Februari yang berisi seperti gaji untuk para staff, yaitu project manager, UI designer, backend development, dan biaya operasional seperti sewa server, domain, lisensi software, alat pengembang lainnya. Dari modal yang sebesar 80 juta, dipotong invoice pertama sebesar 132.423.000 rupiah, yang menjadi sisa modal kami adalah 667.557.000 rupiah. Pada invoice kedua, kami mengeluarkan biaya sebesar 202 juta 20 ribu rupiah yang sudah dipotong pajak. Pada invoice ketiga, kami mengeluarkan biaya sebesar 190 juta dengan lampiran sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut. 3. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya akan menjelaskan tentang website RT Soeharto Hejra. Pada bagian home di sini terdapat ada judul jadi RC kami,
Terus antrian pasien dari rumah sakit RSJ tersebut, ada jumlah antrian, ada antrian saat ini, lalu ada sekilas tentang RSJ Soeharto ini, sejarah singkat, yaitu sejarah singkatnya. Lalu di sini ada bagian visi misi, lalu ada nilai value. Jika pasien tidak memiliki akun, maka ID. Melakukan register. Nah, di sini ada pengisian seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, alamat, status pernikahan, foto pasien, dan anggota BPJS. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.